Saya akan menjelaskan tentang cerita anak. Cerita anak dengan cerita seperti cerpen, novel, yaitu cerita bacaan orang dewasa tentu berbeda. Ya, kalau novel, roman, nah itu cenderung sudut pandangnya dari mana ya? Itu sudut pandangnya dari kehidupan orang dewasa. Ya biasanya orang dewasa tentang apa? Tentang rumah tangga, terus tentang percintaan, itu tentang kematian dan lain sebagainya. Tetapi kalau cerita anak, sudut pandangnya kita harus mengambil dari dunia anak. Nah, kira-kira anak itu sukanya dengan apa sih? Dunia apa sih kalau dunia anak? Imajinasi hewan. Oke. Imajinasi, pasti kalau kita buat cerita butuh imajinasi. Terus dekat dengan apa lagi? Dekat dengan pengalaman anak seperti bermain, terus tentang keluarga, petualangan. Nah, anak tuh senang dengan cerita-cerita itu. Ya. Nah, sedangkan menurut Nurgiantoro bahwa cerita anak itu adalah karya sastra anak yang berupa prosa mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang ataupun dapat berupa imajinasi mengisahkan dunia anak-anak. Nah, jadi menurut Nurgiantoro ini bahwa cerita anak ini merupakan cerita yang diambil dari sudut pandang dunia anak-anak, dan ceritanya pun bisa berupa fiksi ataupun non-fiksi. Cerita untuk non-fiksi ini mengisahkan peristiwa ya, pengalaman yang benar-benar terjadi berdasarkan urutan waktu. Ya, sedangkan cerita fiksi ini ya dibuat berdasarkan imajinasi. Ya, tidak selamanya berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan imajinasi. Ya, imajinasi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke, nah berikutnya untuk membuat cerita anak, kita harus tahu elemen apa aja sih yang ada di dalam cerita. Nah, sebenarnya elemen ini bukan hanya ada di dalam cerita anak aja, ya, tetapi di dalam cerpen, novel, roman ini pasti mengandung elemen ini. Ya, nah apa aja elemen di dalam cerita? Yang pertama adalah karakter. Nah, karakter ini adalah karakter yang muncul pada tokoh. Nah, bagaimana caranya kita bisa memunculkan karakter yang kuat, ya? Nah, karakter yang kuat ini akan memberikan ceritamu juga kuat. Nah, ketika kita ingin memberikan karakter di dalam tokoh, kita jangan hanya memberikan tokoh A ini baik, tokoh B ini jahat. Nah, baik dan jahat itu sifatnya masih umum, masih general, ya. Nah, di dalam cerita, kita sebagai penulis, kita harus bisa menspesifikkan karakter di dalam tokoh tersebut. Nah, misalkan si A ini tokohnya baik. Nah, baiknya ini kenapa? Apa sih gitu baiknya? Nah, kita harus bisa menjabarkan, oh ini yang ini baik karena dia tidak sombong, terus karena dia suka membantu, karena dia rajin bersih-bersih, karena dia penyabar. Nah, itu lebih spesifik lagi. Ya. Terus yang ini tokoh yang B jahat, tokoh antagonis. Nah, jahatnya itu pun kita harus bisa menspesifikkan lagi. Jahatnya dia kenapa? Oh, dia suka mengganggu temannya, suka merebut mainan. Itu ya. Terus apalagi jahatnya nih? Oh, dia suka berkelahi. Nah, itu. Jadi karakter-karakter yang kita munculkan di dalam tokoh ini akan dapat memberikan cerita yang menarik, ya, sehingga alur di dalam cerita ini akan menjadi lebih menarik. Jadi kita kalau di dalam cerita itu jangan memunculkan karakter yang baik semua. Nanti apa? Nanti cerita ataupun alur di dalam cerita itu ya tidak akan menarik karena ceritanya datar. Ya tokohnya itu baik semua, tidak ada yang menimbulkan konflik gitu ya. Nah, di dalam membuat cerita kita harus punya konflik. Ya, konflik itu dimunculkan oleh siapa? Dimunculkan oleh tokoh-tokoh antagonis. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah plot atau kita kenal dengan alur. Nah, apa itu plot? Plot itu adalah rangkaian kejadian yang merupakan sebab akibat. Nah, jadi untuk membuat plot kita harus menentukan sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, misalkan ketika kita membuat cerita tentang anak yang suka jajan. Nah, ini kan sebabnya ya. Sebabnya itu anak yang suka jajan. Akibatnya apa nih anak yang suka jajan? Bisa jadi anak tersebut
duitnya habis, gitu ya. Terus akibatnya juga bisa jadi dia di tengah jalan ketemu dengan preman sehingga uangnya itu diambil oleh preman tersebut, itu ya. Nah, di dalam plot ini kita harus bisa mengembangkan sebab akibat itu menjadi alur cerita yang baik dan bagus. Gitu. Nah, di mana alur itu terdiri dari 3, yaitu ada permulaan, ada pertengahan, dan ada akhir. Nah, untuk permulaan biasanya kita menceritakan tentang tokoh, ya, pengenalan tokoh, pengenalan latar, setting, ya. Terus juga di middle biasanya kita kenalkan dengan konflik. Ya, nah ini udah mulai terjadi konflik, kemudian nanti di ending itu ya bagaimana sih akhir dari di dalam cerita tersebut, gitu. Terus berikutnya, elemen yang ketiga itu adalah setting. Nah, setting itu terdiri dari 4, waktu, kondisi sosial, budaya, sejarah. Nah, ini biasanya cerita anak atau cerita yang lainnya kita harus punya setting. Ya, misalkan untuk anak yang suka jajan, settingnya di mana nih? Bisa di warung ataupun bisa di sekolah. Itu waktunya kapan? Nah, biasanya anak-anak jajannya kapan nih? Apakah pagi, siang, atau sore? Itu ya. Kondisi sosial, kita lihat di situ gimana kondisi sosial anak yang suka jajan, apakah lingkungannya kumuh ataukah seperti apa, ya. Nah, kemudian untuk menentukan setting ini kita bebas menentukan, ya, namun logis. Nah, bebas ini misalkan kita ingin dalam cerita itu settingnya ada di Jakarta. Saya contohkan misalkan kita ingin setting di dalam cerita itu adalah Jakarta. Nah, Jakarta itu identik dengan Monas. Nah, boleh nggak sih di dalam cerita itu Monas itu diganti dengan Tugu Malioboro yang ada di Yogyakarta? Boleh nggak? Tidak bisa karena itu ada di Jakarta. Tidak Ibu. bisa. Oke. Jadi sebenarnya kita untuk membuat cerita bebas-bebas aja ya. Misalkan Jakarta itu ada Tugu Malioboro. Nah, jadi Monas itu diganti dengan Tugu Malioboro. Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi nanti kalian sebagai pengarang itu harus bisa menjelaskan secara logis. Kenapa bisa Tugu Monas itu bisa digantikan dengan Malioboro. Nanti di dalam cerita itu kalian tuh jangan bercerita tentang karena Tugu Malioboro itu pindah ke Jakarta sehingga banyak orang yang berkerumun di sana. Sehingga banyak orang yang berwisata di sana. Nah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu ya umum terjadi. Nah, kalian nanti kalau buat cerita harus bisa menjelaskan, harus bisa menceritakan kenapa bisa ada di situ. Nah, nanti kalian bisa berimajinasi kenapa bisa pindah. Apakah Tugu itu nanti terbang ke Jakarta ataukah dibawa oleh pesawat atau gimana. Nah, itu nanti kalian buat cerita semenarik mungkin. Kemudian elemen yang keempat itu adalah konflik. Nah, konflik ini merupakan bagian penting untuk membuat keseruan di dalam cerita. Cerita kalau nggak ada konfliknya itu ya nggak rame. Itu datar aja. Ya karena tokohnya baik semua atau tokohnya jahat semua. Nah, jadi munculnya konflik ini harus ada perbedaan dua tokoh antara antagonis dengan protagonis. Nah, di dalam konflik ini ada beberapa pertanyaan ya yang harus kita jawab ya untuk membuat konflik. Yang pertama, apa sih tujuan si tokoh? Ya, apa tujuan si tokoh? Yang kedua, mengapa? Mengapa tokoh itu melakukan itu? Halangannya apa? Nah, dan bagaimana akhirnya? Nah, misalkan di sini saya memberikan contoh. Ada dua tokoh, yang satu tipe penyabar, yang satu tipenya tidak penyabar. Nah, kedua tokoh ini mereka lapar. Kemudian mereka pergi ke restoran. Nah, kira-kira di sini kalian sudah menemukan ya tujuannya apa dari tokoh ini? Pergi ke restoran untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Nah, oke, kita sudah menemukan tujuannya. Mereka ingin makan di restoran. Ya. Terus di sini mengapa? Nah, namun di restoran itu tokoh yang tidak penyabar ini marah-marah. Nah, kita harus buat pertanyaan, kenapa dia bisa marah? Nah, kemudian di dalam restoran tersebut, kenapa dia marah? Ternyata penyajiannya itu lama. Ya, sehingga si penyabar ini marah-marah. Ya, keburu kelaparan. Nah, ini merupakan sebuah halangan.
Ya, jadi kalau kalian buat cerita, dia lapar pergi ke restoran, dapat makanan, nah itu ceritanya datar. Nah, nanti kalian kalau buat cerita harus ada halangannya. Ya, ketika dia lapar, kemudian dia pergi ke restoran, namun tidak langsung jadi tuh, tidak langsung dapat makanannya, tetapi ada halangan rintangannya. Seperti contohnya tadi penyajiannya lama ya. Kemudian nanti setelah sudah dihidangkan nih, mau diantarkan ke meja dia, kepleset pelayannya sehingga terjatuh, tumpahlah itu semua makanan, akhirnya itu tidak jadi dihidangkan itu ya. Nah, kemudian nanti kita tentukan bagaimana akhirnya, apakah dia jadi makan ataukah tidak. Itu ya. Jadi kita buat cerita jangan yang biasa-biasa aja, tetapi harus yang unik, berbeda ya, sehingga nanti cerita kita bisa menarik dan luar biasa. Oke, saya ingin bertanya ke kalian, coba apa yang kalian pikirkan tentang hitam? Hitam itu apa sih? Coba. Kalau kalian ingin membuat cerita hitam itu, nanti kalian akan membuat cerita tentang apa? Suatu tempat yang gelap mungkin, Bu. Oke, suatu tempat yang gelap. Warna, Bu. Warna. Nah, kalau di warna, memang itu umumnya warna. Nah, kemudian kita bisa memunculkan dari warna hitam itu yang unik. Nah, misalkan nih, kalau kita misalkan bertemu dengan warna hitam, pasti di dalam pikiran kita rumah yang gelap, malam, warna. Nah, ketika kita berpandangan seperti itu tuh udah umum banget ya. Tetapi kalau misalkan nih, warna Bu, oke, warna. Tapi nanti kita ngambil sisi yang uniknya. Warna, oke, kira-kira apa ya? Oke, saya mau ngambil nanti tentang pelangi. Kenapa ya hitam itu tidak ada di pelangi? Nah, nanti kalian buat cerita tuh tentang sudut pandang warna hitam. Kenapa dia bisa tidak ada di pelangi? Nah, bisa jadi nanti, oh ternyata warna hitamnya sedang pergi kemana nih? Oh, sedang pergi ke bumi ataukah kemana sehingga dia tidak muncul di langit. Nah, nanti kalian buat kisah perjalanan si warna hitam itu selama di bumi itu dia ketemu sama siapa aja, halangannya apa, sehingga nanti dia tidak muncul di warna pelangi. Nah, kemudian elemen berikutnya adalah tema. Ya, tema dan topik ini saling bergandengan. Ya, tentunya tema ini merupakan unsur yang lebih luas daripada topik. Misalkan kita mengambil tema pendidikan. Nah, pendidikan itu luas ya. Tapi topiknya apa nih kira-kira yang sesuai dengan tema pendidikan? Belajar, Bu. Belajar, ada lagi? Kegiatan eskul. Kegiatan eskul bisa. Nah, oke, belajar, kegiatan eskul, mengerjakan PR. Nah, itu semuanya temanya tentang pendidikan. Nah, kemudian bagaimana sih cara menulis cerita anak yang menarik? Oke, yang pertama kita harus temukan ide. Nah, ide ini bisa berasal dari mana aja. Bisa dari orang, bisa dari benda mati, benda hidup, ya, ataupun dari pengalaman kita. Nah, ide ini biasa berasal dari kenangan masa kecil, peristiwa sehari-hari, dan sumber bacaan. Nah, ini untuk ide di dalam cerita anak. Nah, kira-kira kita kalau misalkan untuk membuat cerita anak, kita tuh ingat-ingat lagi, kita dulu ngapain aja ya, waktu masih kecil, ya, main apa aja, terus teman saya siapa aja ya. Itu kenapa sih saya waktu itu bisa nangis? Kenapa sih kok saat itu teman saya tuh nyebelin banget? Nah, itu bisa nanti diangkat ke dalam cerita. Itu terus peristiwa sehari-hari. Nah, peristiwa sehari-hari pun kita bisa mengamati kayak kehidupan anak-anak ya. Nah, saya pernah membuat cerita judulnya tentang bersedekah. Jadi saya di situ sebelum saya menulis cerita bersedekah, saya mengamati dulu nih keponakan saya yang ada di sini. Oh, ternyata dia suka jajan. Nah, akhirnya kebiasaan itulah yang suka jajan itu saya angkat menjadi cerita, ya. Nah, tujuan saya untuk menulis bersedekah ini agar si anak itu mau menyisihkan uangnya untuk bersedekah, jangan jajan terus. Nah, kita bisa mengamati peristiwa sehari-hari. Nah, biasanya untuk anak kecil konfliknya ya rebutan mainan, terus apalagi main yang nggak mau kalah, itu terus main kejar-kejaran sehingga dia terjatuh. Itu peristiwa sehari-hari. Sumber bacaan, nah kita juga untuk membuat cerita anak, kita juga harus banyak membaca. Nah, kalau kita ingin membuat cerita anak, maka sumber bacaannya pun ya harus cerita anak. Ya, karena dengan kita banyak membaca cerita anak, maka akan pengalaman kita di dalam menulis cerita juga akan semakin banyak.
Ya, sehingga nanti kita di dalam menulis cerita nggak akan bingung lagi. Terus tips yang kedua adalah buatlah kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini nanti kita buat alurnya ya. Yang awal itu nanti menceritakan tentang apa, tengahnya menceritakan tentang apa, dan endingnya nanti ngapain gitu ya. Nah, ketika kita buat kerangka cerita, di tengah-tengah jalan kita nggak akan buntu gitu kan, berpikir nanti ngapain aja ya, karena nanti di kerangka cerita ini ya sudah muncul ya draftnya itu. Jadi nanti kita tinggal menyempurnakan draft tersebut itu. Nah, di dalam kerangka cerita nanti kita bisa mencatat siapa aja sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan bagaimana karakternya. Nah, nanti karakter itu jangan umum ya, baik, jahat gitu ya. Tetapi karakter itu harus dispesifikan lagi. Nah, banyak penulis-penulis yang memang sudah pro ya, jadi dia untuk menulis atau menentukan karakter tokoh itu benar-benar sedetailnya sampai mereka itu menentukan warna favorit tokoh tersebut itu warna apa, parfum kesukaannya apa, ya baju kesukaannya apa, itu sampai sedetail itu ya. Namun tidak ditulis di dalam cerita, tetapi itu hanya digunakan untuk pegangan si penulis aja untuk bisa mengembangkan cerita sesuai dengan karakter tokoh itu. Terus berikutnya biasanya alur untuk cerita anak ini alurnya sederhana ya, bukan alur bolak-balik, tetapi menggunakan satu alur, boleh alur maju ataupun alur mundur. Terus kapan setting ceritanya? Ya, mau sore, pagi, siang, malam, di mana tempatnya itu ya. Dan seperti apa endingnya? Nah, biasanya anak kecil atau anak-anak ini suka dengan ending yang happy ending ya, senang dengan di akhirnya itu bahagia. Biar apa? Biar itu mereka tidak kecewa. Terus berikutnya pemilihan kata dan bahasa. Nah, untuk membuat cerita anak kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, ya, mudah dipahami, menarik, memancing daya imajinasi, kreatif, dan membuat anak berpikir kritis terhadap isi cerita. Nah, di sini tadi ya yang membedakan antara cerita anak dengan cerita orang dewasa. Kalau cerita orang dewasa gunakan bahasa yang konotatif, silakan. Tapi kalau untuk bahasa di dalam cerita anak, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang sedikit namun dapat dipahami oleh si anak. Itu bahasanya juga menarik. Nah, biasanya untuk di cerita anak itu ya kalau misalkan memang di dalamnya ada bunyi-bunyian seperti brem brem gitu kan, ya nggak apa-apa kita tuliskan aja brem brem. Nah, itu kan menjadi lebih menarik dan dapat memancing daya imajinasi gitu. Dan di sini juga dapat membuat anak berpikir kritis terhadap isi cerita. Nah, untuk membuat cerita anak kita jangan tok aja bercerita tentang isi cerita ya. Misalkan ada cerita gini, bebek mencari saudaranya. Nah, jadi kalau untuk membuat cerita anak, ini dapat membuat berpikir kritis. Misalkan di dalam perjalanan selama bebek mencari saudaranya, dia bertemu dengan beberapa telur. Telur yang pertama dia temui telurnya lebih kecil, ya seukuran bola bekel. Tapi ternyata itu bukan telur saudaranya. Dan di perjalanan kedua, dia ketemu dengan telur yang berwarna biru dan bentuknya lebih besar. Gitu kan. Oh, ternyata itu telur bebek. Gitu. Nah, jadi dengan kita memberikan cerita seperti itu, selain kita dapat memberikan pemahaman tentang cerita, tapi kita juga memberikan pemahaman tentang bentuk telur, besar kecilnya telur, itu ya. Yang namanya anak itu ya mereka baru belajar pemahaman tentang segalanya ya, baru awal. Nah, makanya di dalam cerita anak itu kita bisa menyisipkan pengetahuan seperti itu. Atau di dalam cerita kita bisa sekalian mengenalkan berbagai warna. Berikutnya, membuat opening yang menarik. Nah, kita kalau buat cerita harus buat ya opening atau pembuka yang menarik. Untuk membuat opening yang menarik itu harus menggunakan beberapa teknik opening ya. Misalkan kita pilih salah satu ya, kita bisa mendeskripsikan orang atau tokoh, terus dapat mendeskripsikan waktu, tempat, konflik, dan dialog. Itu. Atau ada juga yang openingnya dengan bunyi-bunyian terlebih dahulu, ya seperti door. Akhirnya peluru itu melesat di kepala lelaki itu sampai tersungkur. Nah, itu langsung pada bunyi ya openingnya.
Jadi nanti semakin menarik, ini kenapa sih? Kok orang ini ditembak? Kenapa ya? Nah, akhirnya baca lagi sampai habis nanti. Itu ya. Nah, biasanya kita membuat opening itu pada suatu hari atau pada zaman dahulu. Nah, itu sebenarnya juga bukan nggak boleh, silahkan aja, nggak apa-apa. Ya, selama kita masih suka, nggak apa-apa. Cara berikutnya adalah ending yang menarik. Nah, di sini untuk membuat cerita anak, hindari ending menggantung. Ya, jadi jangan sampai nanti ceritanya nggak jelas, ini ujungnya kemana ya? Itu. Nah, usahakan menciptakan akhir cerita yang bahagia atau setidaknya membuat pembaca cilik merasa lega dan puas. Itu. Nah, makanya cerita-cerita anak seperti cerita kerajaan, ya putri-putri, nah ini pun happy ending. Kemudian cara yang keenam adalah sisipkan pesan moral. Nah, di sini untuk membuat cerita anak, kita perlu menyisipkan pesan apa sih yang harus kita sampaikan ya di dalam cerita tersebut. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.